Ferdy Sambo divonis mati, Aziz Yanuar pintu masuk ungkap kasus kilometer 50. Kalau ini yang sudah jelas terang benderang korban nyawa dan pembunuhan berencana 340 lolos, maka sungguh keadilan ini sudah hilang dari Indonesia. Kita tinggal hanya menerima keprihatinan, jangan berharap untuk kilometer 50. Tidak ada yang bisa meringankan, berbelit-belit macam-macam lah ya. Pokoknya intinya divonis mati. Tentunya ada yang bahagia banget, terutama keluarga buat mendiang Brigadir Joshua ya, Pak Kamarudin selamat. Ini juga menjadi pintu bagi beberapa pihak yang alhamdulillah merasakan ada harapan untuk keadilan, termasuk dari pengacara keluarga KM50 Aziz Yanuar. Ya, Ferdy Sambo divonis mati, Aziz Yanuar ini pintu masuk pengungkapan kasus KM50. Ya, mudah-mudahan aja Sambo mau, karena dia hukum mati, udahlah bongkar aja semua gitu ya kan. Sesuai dengan janji Sambo yang pernah mengatakan, apabila saya dihukum mati, maka saya akan membongkar kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum perwira tinggi Polri. Sambo jangan lupa bongkar pula kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum pejabat tinggi Polri di kasus KM50. Buku hitam tersebut merupakan ancaman bagi pihak-pihak yang dosa dan kejahatannya diketahui oleh Ferdy Sambo. Oleh karena itu, Ferdy Sambo kemungkinan akan membacakan isi buku hitam itu jika dirinya dan sang istri Putri Chandrawati divonis hukuman mati. Penegakan hukum yang lain, ya seperti KM50, Kanjuruhan, mudah-mudahan dari proses ini kita bisa mendapatkan kembali sedikit rasa keadilan itu. Dan buat Pak Wamenkumham dan Pak Tito, kenapa ya Pak? Kok gesturnya gitu amat gitu ya masalah vonis mati? Apakah termasuk yang takut kalau terbongkar semua? Karena Sambo ini Kadif Propam, mantan Kadif Propam, dia tahu semuanya. Dan Pak Sambo ini apakah dekat dengan Pak Tito? Pikir. Saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahu lah apa yang harus dia lakukan terhadap CCTV gitu ya. Gitu ya. Beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk tim kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu. Kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan, diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, mau membuat apapun di dunia ini, ingat ada keputusan Allah. Dan dari dulu, dari awal dunia diciptakan sampai nanti kiamat, nggak ada ceritanya kemungkaran manusia itu menang. Nggak ada. Tinggal tunggu waktu. Pelan-pelan. Kita yang insya Allah meyakini berada di jalan yang benar, kita perlu sabar untuk menunggu waktu itu. Artinya di sini penegasan Allah tidak lalai, Allah tidak lalai, Allah tidak diam, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya. Yaitu untuk suatu hari nanti tashkhasu fikil absar, di mana mata-mata manusia semua akan terbelalak. Maksudnya apa? Maksudnya di hari itu Allah buka segala kenyataan, fakta dan kebenaran. Tapi nanti orang semua terbelalak, oh begitu zalimnya, oh begitu jahatnya. Ferdy Sambo divonis mati, Aziz Yanuar pintu masuk ungkap kasus kilometer 50. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ex-ajudannya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Menurut hukum, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati, ucapnya melanjutkan. Menanggapi vonis itu, Aziz Yanuar berharap penegakan hukum di Indonesia juga tegas seperti vonis terhadap Ferdi Sambo. Pengacara Habib Rizik Syihab ini berharap vonis ini menjadi pintu masuk bagi penyelesaian kasus-kasus lain seperti pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruhan dan lainnya. Kami harap penegakan hukum di Republik ini tegas seperti itu dan juga tidak diskriminatif. Kami menanti sangat penyelesaian kasus dan penegakan hukum berkeadilan yang seperti ini di kasus-kasus lain. Antara lain tentunya kasus kilometer 50, ujar Aziz kepada Faktakini.info pada Senin 13 Februari sore. Ini juga sebagai pembelajaran penting bahwa siapapun Anda jika melanggar hukum, maka hukum tegas dan keras. Semoga ini entry point bagi kasus-kasus lain seperti kilometer 50, Kanjuruhan dan lain-lain, tambahnya. Alumnus Universitas Pancasila itu meminta Sambo dan timnya untuk berbicara jujur terkait kasus kilometer 50 dan lainnya. Aziz mengatakan tidak ada gunanya menutupi kasus kilometer 50 dan meminta Sambo mengungkapkan semua tentang kasus kilometer 50 dengan sejujur-jujurnya demi penegakan hukum dan yang berkeadilan. Tidak ada lagi gunanya menutupi karena ini saatnya bicara jujur, terbuka apa adanya, dan jadi momen krusial penegakan hukum berkeadilan. Bicara lantang, wahai Pak Sambo, dikakak perihal kilometer 50 dan lain-lain. Kami menunggu sangat suara jujur kalian, tutup Aziz. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, ex-Kadif Propam Polri itu menjadi terdakwa bersama istrinya Putri Chandrawati dan dua ajudannya Richard Eliezer atau Baradae serta Diki Rizal atau Bribka RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J direncanakan terlebih dahulu. Ex-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 itu dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia terbukti melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE Jungto pasal 55 KUHP. Alumnus Universitas Pancasila itu meminta Sambo dan timnya untuk berbicara jujur terkait kasus kilometer 50 dan lainnya. Aziz mengatakan tidak ada gunanya menutupi kasus kilometer 50 dan meminta Sambo mengungkapkan semua tentang kasus kilometer 50 dengan sejujur-jujurnya demi penegakan hukum dan yang berkeadilan. Tidak ada lagi gunanya menutupi karena ini saatnya bicara jujur, terbuka apa adanya, dan jadi momen krusial penegakan hukum berkeadilan. Bicara lantang, wahai Pak Sambo, dikakak perihal kilometer 50 dan lain-lain. Kami menunggu sangat suara jujur kalian, tutup Aziz. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, ex-Kadif Propam Polri itu menjadi terdakwa bersama istrinya Putri Chandrawati dan dua ajudannya Richard Eliezer atau Baradae serta Diki Rizal atau Bribka RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J direncanakan terlebih dahulu. Ex-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 itu dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia terbukti melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE Jungto pasal 55 KUHP.